Kali ini di video ini akan dijelaskan mengenai audit tata kelola TI. Nah, kita berawal dari definisi ini. Definisi tata kelola itu apa sih? Nah, jadi tata kelola TI ini diartikan sebagai bagian terintegrasi dari pengelolaan perusahaan yang mencangkup kepemimpinan serta proses yang mengarahkan dan mengatur organisasi dalam rangka mencapai tujuannya dan memberikan nilai tambah dari pemanfaatan teknologi informasi sambil menyeimbangkan risiko dibandingkan dengan hasil yang diberikan oleh teknologi informasi dan prosesnya. Nah, untuk penjaminan dan pemantauan dari Dewan atau Manajemen Eksekutif, ya ada best practice-nya nih. Nah, best practice-nya adalah seperti di gambar tersebut, ada IT Value Delivery, Risk Management, Performance Measure, IT Strategy, dan Stakeholder Value Driver. Kemudian kita masuk kepada manajemen resiko. Nah, manajemen resiko ini bisa menggunakan ISO 31000/2009. Kemudian untuk IT Balance Scorecard. Nah, IT Balance Scorecard ini kan terdiri dari 4 perspektif. Ada keunggulan operasional, orientasi pelanggan, orientasi masa depan, dan kontribusi korporat. Nah, kemudian selain IT Balance Scorecard ada nih tata kelola keamanan informasinya. Nah, tata kelola informasi ini adalah aktivitas yang fokus pada integrasi informasi serta layanan dan perlindungan aset informasi yang berkelanjutan. Untuk yang pertama, jadi ini fungsinya adalah untuk memelihara aliansi dan interaksi dengan mitra, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan lain-lain. Kemudian ada strategi TI seperti gambar di atas, dan ada kebijakan dan prosedur. Kebijakan ini dibutuhkan untuk konsisten pada peningkatan daya saing dan produktivitas dari eksplorasi TI. Nah, kemudian kebijakan ini juga digunakan untuk pencapaian dari tujuan bisnis dan implementasi kontrol dari TI. Kemudian untuk prosedur, ini harus mengimplementasikan spirit dari kebijakan, ditulis dengan jelas dan sederhana, dan menyatu padukan kontrol. Nah, ada lagi nih istilah mengenai insource, outsource, dan hire. Nah, di manajemen risiko nih ada metode analisis risiko, analisa kualitatif, kemudian analisa semi kualitatif, dan juga analisa kuantitatif. Untuk pengelolaan personil tadi itu ada yang namanya hiring. Nah, hiring ini selain hiring juga ada kebijakan promosi, training, jadwal, dan waktu pelaporan, evaluasi kinerja, kebutuhan berlibur, kebijakan pemberhentian. Nah, itu dalam semuanya ini ada di pengelolaan personil. Kemudian selain pengelolaan personil ada juga yang namanya praktek sourcing. Ada insource, outsource, hybrid, on-site, off-site, dan offsource. Selanjutnya nih ada audit struktur dan implementasi IT governance. Nah, di audit struktur dan implementasi IT governance ini terdapat potensi problem. Nah, potensi problem ini bisa berasal dari yang pertama perilaku end user yang kurang baik, kemudian biaya terlalu besar, melebihi anggaran, proyek terlambat, tingginya turnover staff yang tidak berpengalaman, hardware software sering error, respon time lambat, dan lain-lain. Nah, untuk mengatasinya, yang dilakukan auditor ini harus yang pertama mereview dokumen.
Nah, terdiri dari IT Strategic Plan and Budget, Security Policy Document, Organization Functional Chart, Job Description, SC Report, System Development. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan oleh auditor adalah mereview kontrak kesepakatan nih, yang terdiri dari kontrak tingkat layanan dan pengembangan, kontrak leader, kontrak pemilihan, kontrak penerimaan, kontrak pemeliharaan, dan kontrak kepatuhan. Selain itu ada juga sebenarnya ada praktek pengelolaan keuangan, ada juga manajemen kualitas, kemudian ada juga struktur tanggung jawab dan organisasi TI yang bisa dijelaskan di audit penata kelolaan teknologi informasi. Nah, sekian video dari audit tata kelola informasi, semoga bermanfaat. Terima kasih.